Sebelum lanjut menonton tayangan ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda notifikasi agar Anda dapat menerima setiap kiriman video saya. Terima kasih. Ketika membaca bacaan-bacaan untuk tahun A, hari Minggu Prapaskah keempat, Minggu Letare ini, dan mencoba menarik keluar pesannya untuk kita dalam kaitan juga dengan sukacita ini, saya spontan teringat kepada ensiklik pertama yang ditulis oleh Paus Benediktus ke-16. Ensiklik pertama itu dari Paus diberi judul Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Dan atas dasar Allah adalah kasih, kalau kita baca Deus Caritas Est itu, dia mengutip dari surat pertama Yohanes pasal 4 ayat 16. Kami telah mengenal dan telah percaya kepada kasih Allah. Allah adalah kasih. Barang siapa tinggal dalam Allah, Allah tinggal di dalam Dia. Atas dasar itu, saya mau menggarisbawahi kira-kira satu atau dua hal sebagai pesan dari kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini untuk kehidupan kita. Hal pertama, ya tentu dalam konteks Minggu Letare ini, sukacita ini, supaya kelimpahan penghiburan itu kita alami, kita nikmati menjadi bagian hidup kita. Ternyata Allah kita itu Allah yang tidak terpengaruh oleh tampilan, Allah yang tidak terpengaruh oleh casing, tapi Allah yang melihat ke dalam hati. Seperti pilihannya kepada Daud untuk menggantikan Saul. Dia bilang kepada Samuel, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mungkin karena itu juga dalam konteks pertobatan, Yoel bilang, koyakkanlah hatimu, jangan jubahmu. Koyakkanlah hatimu, jangan jubahmu. Sudah sejak masa mudanya, Daud rindu dan mengarahkan hatinya, mengarahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan karena itu Allah berkenan kepada kerinduan hati, kelurusan hatinya kepadanya, dan memilihnya sebagai pemimpin, sebagai pelayan. Daud memperoleh kelimpahan penghiburan, kelimpahan sukacita. Barangkali ini memang hari ini sudah tinggal beberapa waktu lagi, kita sudah masuk kepada Minggu Sengsara dan Paskah, dan pasti di gereja-gereja orang sudah melakukan atau menerima sakramen pertobatan. Orang sudah mengisi masa Prapaskah dengan penyesalan dosa, bersilih, atau juga melakukan tindakan-tindakan amal. Tetapi barangkali catatan penting untuk kita koreksi diri lagi adalah, apakah kerja bakti saya di lingkungan, di gereja, itu keluar dari hati yang tulus, dari sebuah ketulusan dan kejujuran hati, ataukah supaya saya pamer diri, ataukah supaya saya tidak dikatakan malas, ataukah ada alasan-alasan lain yang sangat manusiawi? Apakah perbuatan-perbuatan kasih saya supaya dikatakan orang, oh dia dermawan, dia orang baik hati? Jadi karena motivasi yang keliru seperti itu, saya melakukan tindakan-tindakan amal itu. Barangkali kalau begitu mungkin kelimpahan penghiburan itu,
kelimpahan sukacita itu mungkin tidak akan menjadi bagian kita. Belum terlambat untuk kita sadari ini. Lihat ke dalam hati kita, tindakan kita, perbuatan kita, apakah sungguh-sungguh dari sebuah hati yang tulus, sebuah hati yang ikhlas, ataukah sekedar show, sekedar pamer. Juga bacaan ini mengingatkan kita untuk ketika berhadapan dengan situasi apapun, jangan cepat menilai dari permukaan. Orang bijak selalu bilang, don't judge a book by its cover. Jangan menilai sebuah buku hanya dari luarannya saja. Mesti masuk, mesti tahu, mesti cek dan cek dulu baik-baik, baru nilailah. Jangan sampai tiba-tiba ada yang menyanyi lagu itu, jangan salah menilai. Jangan kau salah menilaiku, gitu ya katanya. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang ingin saya garis bawahi juga sebagai bahan permenungan kita adalah kaitan antara dosa dan penyakit, kaitan antara dosa dan penderitaan. Seperti dalam bacaan Injil tadi, orang-orang Farisi seperti kita juga kadang-kadang itu memakai hukum pembalasan duniawi, hukum pembalasan dunia untuk menakar, untuk menjadi frame pikir kita. Karena itu kita selalu berpikir kalau orang itu baik hidupnya, saleh hidupnya, dia akan sehat-sehat saja. Kalau orang itu baik, saleh hidupnya, dia akan sukses-sukses saja. Karena itu kalau orang itu baik dan saleh hidupnya, dia akan umur panjang. Sementara di pihak lain dengan frame yang sama, hukum pembalasan dunia tadi, kita juga berpikir kalau orang jahat itu pasti akan susah, pasti akan mendapatkan penderitaan, pasti akan sakit. Kalau orang yang tidak benar, orang jahat itu pasti tidak akan sukses, pasti usianya singkat. Itu pola pikir kita. Jadi seolah-olah orang mengatakan atau mengaitkan bahwa penyakit, penderitaan itu adalah akibat dari dosa. Penyakit, penderitaan itu adalah akibat dari dosa. Banyak sekali saya juga berjumpa dengan orang-orang yang ketika saya, pastor, kita ini sudah banyak dosa, jadi kita sakitnya begini. Sudah banyak sekali dosa. Bagus juga kalau sadar banyak dosa, tapi jangan cuma sadar begitu. Datanglah kepada Tuhan, mestinya kan begitu. Tapi kalau kita pakai itu hukum pembalasan dunia itu, bagaimana kita memahami penderitaan Ayub? Apakah Ayub itu seorang yang tidak benar, seorang yang tidak saleh? Tentu tidak. Jadi seperti juga Yesus sebenarnya menegaskan dalam Injil Yohanes tadi, tidak ada hubungan antara dosa dengan sakit penyakit itu. Bahkan bisa saja terjadi bahwa penyakit penderitaan itu mengantar orang untuk berdosa. Ini dosa menjadi akibat dari penyakit dan penderitaan. Ketika orang sakit, orang menderita, dia lalu, di mana itu Tuhan yang baik hati itu? Lalu keluarga rame-rame, sudah orang tidak usah pergi lagi ke gereja, percuma. Orang hidup baik, hidup saleh, menderita terus. Lalu menjauh, lama-lama mengutuk Tuhan, berdosalah dia. Atau ketika dia masuk gereja, dia pulang, dia lihat ada orang lain tidak masuk gereja, tidak aktif, hidupnya bahkan penuh dengan kejahatan. Tapi kenapa dia sukses-sukses terus? Lalu muncullah iri hati lalu menjadi dosa. Penyakit dan derita lalu membawa orang kepada dosa. Padahal seharusnya kalau belajar dari Ayub, atau juga dalam kitab Mazmur dikatakan, harusnya orang yang menderita sengsara itu menyadari keterbatasan dirinya, menyadari kefanaannya, menyadari bahwa hidupnya itu nanti ada kematian. Seharusnya penyakit dan penderitaan itu menghantar orang untuk lebih dekat kepada Tuhan.
seperti Ayub ya, selalu datang dan dia mencari terus, apa maumu Tuhan kepadaku ini? Boleh ambil segalanya, mestinya berdoa juga seperti Ayub, tapi jangan ambil imanku. Boleh ambil segalanya, tapi jangan ambil imanku. Jangan putuskan hubungan kepercayaanku, rasa ketergantunganku kepadamu itu, karena hanya kepada Engkau saja saya menyembah, hanya kepada Engkau saja saya menyerahkan segala hidup dan rencana-rencana. Maka penderitaan, sakit itu harusnya menjadi sebuah saat berahmat, di mana orang terajak lagi, tersadarkan lagi akan keterbatasannya sebagai makhluk ciptaan untuk kembali datang kepada Sang Pencipta. Dalam konteks iman kita sebagai pengikut Yesus juga, penderitaan selalu sering dimaknai sebagai sebuah salib. Penderitaan selalu dimaknai sebagai partisipasi kita dalam salib dan derita Yesus. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Salib derita kita itu hendaknya menjadi sebuah kesediaan kita untuk ikut ambil bagian dalam salib dan penderitaan Yesus. Dan di sana belajar dari Ayub yang tadi kita garis bawahi, siapa bertahan sampai kesudahan, dia akan selamat. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, ketika mempersiapkan ini saya membaca sebuah kumpulan puisi atau syair atau apa dari Khalil Gibran. Karena itu saat ini saya suka membacakan ini mengakhiri permenungan kita tentang bagaimana memaknai penderitaan ini sebagai sebuah jalan menuju kepada kelimpahan penghiburan dan sukacita. Ini Khalil Gibran, dia memberi judul puisinya ini, Bagi Sahabatku yang Tertindas. Wahai engkau yang dilahirkan di atas ranjang kesengsaraan, diberi makan pada dada penurunan nilai, yang bermain sebagai seorang anak di rumah-rumah tirani. Engkau yang memakan roti basimu dengan keluhan dan meminum air keruhmu bercampur dengan air mata yang getir. Wahai serdadu yang diperintah oleh hukum yang tidak adil, oleh lelaki yang meninggalkan istrinya, anak-anaknya yang masih kecil, sahabat-sahabatnya, dan memasuki gelanggang kematian demi kepentingan ambisi yang mereka sebut kebutuhan. Wahai penyair yang hidup sebagai orang asing di kampung halamannya, tak dikenal di antara mereka yang mengenalnya, yang hanya berhasrat untuk hidup di atas sampah masyarakat dari kesia-siaan atas permintaan dunia yang hanya tinta dan kertas. Wahai tawanan yang dijebloskan ke dalam kegelapan karena kejahatan kecil yang dibuat kejahatan besar oleh mereka yang membalas kejahatan dengan kejahatan, dibuang dengan kebijaksanaan yang ingin mempertahankan hak melalui cara-cara yang keliru. Dan engkau, wahai wanita yang malang, yang kepadanya Tuhan menganugerahkan kecantikan, masa muda yang tidak setia memandangnya dan menguntitmu, memperdayakan engkau, menanggulangi kemiskinanmu dengan emas. Ketika kau menyerah padanya, dia meninggalkanmu. Kau serupa mangsa yang gemetaran dalam cakar-cakar penurunan nilai dan keadaan yang menyedihkan. Dan kalian, teman-temanku yang rendah hati, para martir bagi hukum buatan manusia, kau bersedih, dan kesedihanmu adalah akibat dari kebiadaban yang hebat, dari ketidakadilan sang hakim, dari tirani si kaya, dan dari keegoisan budak demi hawa nafsunya. Jangan putus asa,
Karena di balik ketidakadilan dunia ini, di balik persoalan, di balik awan gemawan, di balik ether, di balik semua hal, ada suatu kekuatan yang tak lain adalah seluruh keadilan, segenap kelembutan, semua keramahan, segenap cinta kasih. Engkau laksana bunga yang tumbuh dalam bayangan. Segera angin yang lembut akan meniup dan membawa bebijianmu memasuki cahaya matahari, tempat mereka yang akan menjalani suatu kehidupan indah. Engkau laksana pepohonan telanjang yang rendah karena berat dan bersama salju musim dingin. Lalu musim semi akan tiba, menyelimutimu dengan dedaunan hijau dan berair banyak. Kebenaran akan mengoyak kerudung air mata yang menyembunyikan senyumanmu. Saudara-saudaraku, kuucapkan selamat datang padamu dan kuanggap hina para penindas